Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan saya Erlita Pramitaningrum dari Unit Kerja Politeknik ATK Yogyakarta. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan mewawancarai salah satu figur ASN di Politeknik ATK Yogyakarta. Beliau adalah Putut Aji Prayitno atau yang biasa dipanggil dengan Mas Putut. Beliau merupakan alumni dari Politeknik ATK Yogyakarta dan saat ini menjabat sebagai Kepala Career Development Center atau CDC di Politeknik ATK Yogyakarta. Nah, selain menjabat sebagai Kepala CDC, beliau juga aktif di dalam tim seperti di tim penerimaan mahasiswa baru sebagai ketua, kemudian di tim promosi sebagai sekretaris, dan juga di tim akreditasi institusi. Nah, mari kita saksikan hasil wawancara dengan beliau. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan Mas Putut nih sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Halo Mas, apa kabar? Halo Mbak, Alhamdulillah sehat. Mbak Erlita gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Mas. Ini Mas lagi ada di mana nih berarti? Di kantor, tapi kebetulan baru ada acara orientasi wawasan kampus sih. Cuman sekarang online sih ya, jadi sambil kayak gitu. Oke, iya nih. Jadi kita memang wawancaranya secara online karena memang Mas Putut juga ada kegiatan lain. Jadi kita mengganggu nih. Saya mengganggu nih di tengah-tengah kesibukannya Mas, gitu kan. Tapi alhamdulillah kita bisa bertemu nih via Zoom secara online. Oke, mungkin kita pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang nasionalisme ya Mas, gitu. Nah, menurut Mas sendiri nih, sebenarnya apa sih nasionalisme dan hubungannya dengan Pancasila itu sendiri itu sebenarnya apa sih Mas? Gitu. Oke, jadi kalau Pancasila, kita ngomong Pancasilanya ya. Kalau Pancasila itu kan kalau di negara ini dijadikan sebagai dasar negara ya, dasar falsafah utamanya negara. Tapi kalau menurut saya sebenarnya harusnya Pancasila itu digunakan sebagai tuntunan atau pandangan hidup bagi setiap warga negara, karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu merupakan nilai yang bagus dan sampai saat ini dan kemungkinan sampai ke depan kita belum tahu sampai kapan itu masih akan relevan dengan kondisi Indonesia gitu. Oke, jadi emang masih sangat relevan sampai kapanpun ya, gitu ya Mas. Oke, nah untuk penerapannya sendiri nih, tadi kan di awal saya sudah introduce Mas Putut nih, kalau Mas Putut ini kan Kepala CDC, kemudian juga Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, berarti kan pelanggannya itu kan memang mahasiswa gitu ya Mas, gitu. Nah, penerapan Pancasila sendiri untuk pelaksanaan tugas Mas sehari-hari itu gimana sih Mas? Gimana penerapannya? Iya, salah satu nilai yang ada di dalam Pancasila itu kan kita menganggap bahwasanya setiap orang itu berkedudukan sama ya, tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. Ya, dalam pelaksanaan tugas utamanya dalam Career Development Center atau penerimaan mahasiswa baru yang memang pelanggannya dari Sabang sampai Merauke, mahasiswa ATK dari Sabang sampai Merauke, kita selalu mengedepankan itu gitu. Jadi kalau tidak terus kemudian ketika ada suku yang sama dengan kita istimewakan, tidak gitu. Jadi semuanya tetap kita anggap sama, kita anggap pelanggan yang sama, aturannya sama, tidak membeda-bedakan lah, intinya seperti itu Mbak. Oke, nah misal nih Mas, waktu penerimaan mahasiswa baru nih, ada saudaranya Mas yang juga daftar nih di ATK gitu. Nah, Mas sendiri menyikapinya bagaimana? Apakah mungkin ada perlakuan khusus karena saudaranya Mas atau gimana nih Mas? Iya, tentunya tidak ya, karena kadang kita kan juga tidak terlalu melihat secara detail orang per orangnya. Kalau di dalam penerimaan mahasiswa baru kan kita lihatnya berdasarkan angka gitu ya. Kalau misalnya hasil tesnya seperti ini, ininya seperti ini dan sebagainya. Dan kemudian juga penentuan kelulusan itu kan tidak mutlak ada di tangan saya, tapi ada di tangan tim gitu. Jadi kalaupun ada di tangan saya juga saya tidak akan membantu gitu. Tapi karena ini juga ada di tangan tim, transparan, semua orang tahu isinya apa, terus kemudian kemampuannya seperti apa gitu. Ya tidak akan ada yang diistimewakan, even itu keluarga sendiri gitu.
Jadi benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila ya Mas dalam pelaksanaan tugas ya Mas seperti ini. Oke, nah harus begitu. Mantap. Oke, nah mungkin kan kita sama-sama di Politeknik ATK nih Mas. Saya juga hitungannya masih baru. Nah Mas Putut kan sudah 7 tahun sendiri nih di ATK. Nah untuk penerapan Pancasila sendiri di lingkungan Politeknik ATK Yogyakarta tuh seperti apa sih Mas? Kalau di Politeknik ATK sebenarnya sudah menerapkan Pancasila gitu ya. Salah satu terkait dengan nilai-nilai Pancasila kan musyawarah untuk mufakat. Kita di tim ketika ada kepanitiaan atau rapat itu kan selalu mengedepankan musyawarah untuk mufakat, tidak kemudian otoriter ketika saya jadi ketua terus saya perintah dan sebagainya, tetapi semua yang ada di situ mempunyai peran yang sama, mempunyai suara yang sama untuk bisa didengarkan terkait dengan ide-ide, karena kadang ide kan belum tentu yang lebih tua, yang lebih senior idenya lebih bagus, bisa jadi yang baru-baru idenya pegawai yang masih muda-muda idenya juga lebih bagus. Jadi salah satunya itu terkait dengan penerapan musyawarah untuk mencapai mufakat gitu. Oke, jadi memang kalau di Politeknik ATK Yogyakarta gitu, pengalamannya Mas memang biasanya kalau untuk mencapai suatu suara itu biasanya memang diskusi, musyawarah gitu-gitu ya Mas? Iya, betul. Tidak hanya di rapat sih sebenarnya, di kegiatan-kegiatan lain, kayak misalnya kita ada masalah yang dihadapi ya kita akan berdiskusi dengan tim yang lain, dengan bagian yang lain untuk menyelesaikan masalah, bagusnya gimana dan sebagainya. Jadi tidak terus kemudian saya mengambil sendiri. Jadi koordinasi, gotong royong kan itu juga tetap harus dilaksanakan. Oke, nah kita ngelihat kondisi sekarang nih Mas. Sekarang kan kondisinya lagi pandemi gitu kan, makanya kita wawancaranya pun secara online gitu. Nah untuk penerapan Pancasila sendiri di tengah kondisi yang seperti saat ini menurut Mas seperti apa nih yang bisa kita lakukan? Iya. Kalau pandemi sebenarnya justru kalau menurut saya ini salah satu kunci sukses menyelesaikan pandemi adalah dengan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama dari gotong royongnya. Gotong royong apa sih yang bisa kita lakukan? Gotong royong kita untuk mau divaksin itu juga salah satu bentuk gotong royong kalau menurut saya. Jadi kita bersedia untuk divaksin, terus kemudian menerapkan prokes dengan ketat, kita peduli dengan kesehatan kita, itu juga sebagai bentuk kepedulian kita terhadap kesehatan bangsa kita, biar kita bisa terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kalau saya ambil contoh gitu, saya awal-awal pandemi itu saya sempat hidup di Taiwan sekitar 1 tahun. Kalau pandeminya sekitar setengah tahun di Taiwan waktu itu. Mereka bisa menyelesaikan pandemi dengan sangat cepat waktu itu. Kasusnya tidak terlalu yang luar biasa seperti negara-negara lain, karena mereka kompak gitu. Mereka merasa sama-sama harus menjaga. Jadi persatuannya itu harus diutamakan. Nah, yang itu kan sebenarnya nilai-nilai Pancasila juga kan, kalau persatuan gitu, gotong royong dan sebagainya itu yang harus kita utamakan untuk menyelesaikan pandemi ini. Oke. Nah, tadi ngomongin tentang vaksin nih Mas, kita juga tahu ya kalau misalnya ada kubu nih yang pro sama vaksin, tapi juga ada kubu yang kontra sama vaksin. Nah, menurut Mas sendiri itu gimana kalau misalnya kita hubungkan dengan nilai-nilai Pancasila Mas? Ya, mungkin bagi kubu yang kontra dengan vaksin, karena mereka kurang teredukasi aja, atau istilahnya mereka salah membaca atau salah referensi gitu. Mereka membaca berita hoax dan sebagainya, jadi menganggap bahwasanya itu benar, yang menurut mereka kalau mereka anti vaksin itu benar gitu. Ya kalau bagaimana menerapkannya ya kita harus menganggap mereka sebagai partner kita tidak boleh hanya menjustifikasi mereka salah, tapi kita juga harus memberikan edukasi, memberikan contoh, membantu gitu. Itu kan ya kita harus menunjukkan bahwasanya ini sebenarnya yang benar tidak seperti itu loh gitu. Oke.
Jadi memang harapannya kita bisa membantu mengedukasi ya Mas, karena kan kita ada di lingkungan institusi gitu ya, institusi pendidikan gitu kan, Politeknik Attika Yogyakarta. Jadi harapannya kita juga bisa turut mengedukasi, kita memberikan contoh juga, karena kita juga habis vaksin beberapa waktu lalu dan menunggu untuk vaksin yang kedua juga kan Mas. Oke. Nah itu mungkin untuk isu yang sekarang, tapi kalau untuk isu selain pandemi saat ini gitu Mas, untuk Indonesia sendiri tuh gimana sih Mas penerapan nilai-nilai Pancasila untuk mengatasi isu yang ada sekarang, karena kan isu SARA itu kan sepertinya tidak lekang oleh waktu gitu ya Mas. Jadi maksudnya sampai kapanpun akan selalu ada gitu isu SARA, isu ras, isu agama. Nah gimana Mas menurut Mas penerapan Pancasila untuk mengatasi hal-hal kayak gitu? Oke, harusnya setiap kita warga negara Indonesia memahami bahwasannya perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan agama itulah yang membentuk kebinekaan di Indonesia gitu. Negara kita itu memang culture-nya beda dengan negara yang lain. Kita ada berapa ratus atau berapa ribu suku, ada berapa ratus atau berapa ribu bahasa. Nah itu kan yang menjadi kekayaan Indonesia. Harusnya itu tidak dijadikan sebagai sebagai sekat-sekat, saya suku ini, saya agama ini. Harusnya tidak seperti itu. Jadi jangan sampai perbedaan itu digunakan sebagai alat, entah alat politik atau alat yang lain untuk mencapai kekuasaan sendiri gitu. Kadang kan kayak gitu ya, kita memakai isu agama atau isu ras, isu suku untuk kepentingan kita sendiri. Harusnya tidak, harusnya kita bersama-sama untuk mengamalkan Bhinneka Tunggal Ika itu, karena kan Pancasila itu salah satu yang logo yang paling kelihatan kan Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi satu juga gitu Mbak. Nah mungkin kita nyambung sama harapan Mas sendiri untuk Indonesia untuk secara umum terkait dengan nilai-nilai pengamalan Pancasila nih, harapannya Mas sendiri ini apa? Ya harapannya semoga sih kita sebagai warga negara, semua warga negara itu sadar akan pentingnya Pancasila, akan posisi Pancasila harusnya digunakan sebagai penolong bangsa ini ketika pandemi agar bisa bangkit gitu loh. Jadi jangan sampai perbedaan itu justru malah menjadikan kita semakin terpecah-pecah. Harusnya momentum pandemi ini adalah momentum kita memanfaatkan Pancasila, kita saling bergotong royong agar kita bisa terbebas dari pandemi dan ya kita bisa menjadi negara yang maju gitu. Harapannya kan itu, selesai pandemi, ekonomi membaik, menjadi negara yang maju. Ya, harapannya kan juga seperti yang tadi Mas sampaikan ya, pengalaman yang di Taiwan gitu ya Mas ya, mereka kan kompak, makanya kasusnya juga nggak semakin tinggi seperti di Indonesia sekarang ini gitu ya Mas ya. Jadi memang harapannya semoga kita tetap bisa menjaga persatuan, dan persatuan itu kayak yang penting ya Mas untuk kondisi pandemi seperti sekarang nih. Nah mungkin yang terakhir nih Mas, saya sendiri kan ini masih calon PNS nih Mas di Politeknik Attika Yogyakarta. Nah pesan dari Mas Putut nih gitu untuk saya ataupun nanti teman-teman CPNS yang lain nih apa Mas terkait dengan penerapan Pancasila? Oke, jadi sebenarnya kan kalau di Pancasila tadi di depan sudah saya sampaikan, kita semuanya sama, memiliki derajat yang sama. Terus kemudian kita ada musyawarah untuk mufakat. Cuman biasanya kalau yang pegawai baru atau karyawan baru atau CPNS itu kan masih sungkan, masih minder, takut kemampuannya dianggap gimana dan sebagainya, atau tidak sesuai dengan kualifikasi dan sebagainya. Sebenarnya itu yang harus dihilangkan oleh teman-teman CPNS atau CASN ini gitu. Jadi semua sama, belum tentu kami yang sudah lebih dulu ada di institusi ini tahu institusi ini dan bisa menyelesaikan masalah. Jangan-jangan justru teman-teman sekalian yang baru-baru ini dengan jiwa-jiwa milenial, ya saya juga sebenarnya masih milenial, maksudnya jiwa-jiwa milenial, karena kan eranya itu sudah berubah ya, apalagi adanya pandemi ini disrupsinya sungguh luar biasa. Harusnya yang dibutuhkan sekarang adalah jiwa-jiwa muda gitu.
jiwa muda ya, tidak bukan hanya secara umur muda, tapi jiwa-jiwa muda yang siap menghadapi tantangan perubahan zaman ini. Sekarang eranya era serba digital, era serba virtual. Kalau dulu kita ketemu kayak gini harus janjian ketemu di ruangan, sekarang hanya dengan WA dan sebagainya, kita bisa pakai sarana Zoom dan sebagainya. Ini kan mempermudah. Nah, hal-hal yang seperti ini kan jiwa muda, jiwa milenial ini yang lebih secara teknologi lebih menguasai dibandingkan dengan generasi-generasi yang sebelumnya. Nah, harusnya ini yang dijadikan sebagai kekuatan baru untuk merubah ASN menjadi yang lebih baik, biar negara kita juga jadi lebih baik, biar stigma-stigma negatif mengenai ASN juga bisa berkurang. Iya, karena mungkin waktu latsar zamannya Mas kan offline ya Mas ya, jadi di kelas gitu ya mendengarkan. Tapi kalau sekarang nih zamannya semua sudah serba online Mas gitu. Awalnya memang akan ada klasikal, tapi sepertinya melihat kondisi pandemi sekarang sepertinya juga akan tetap online begitu. Oke, nah ya, mungkin artinya kan gini Mbak, karena online tadi juga kreativitasnya kan jadi berbeda. Kalau zaman dulu kalau saya klasikal, saya hanya di kelas mendengarkan, mencatat, meresume, nanti ujian dan sebagainya. Kalau sekarang kan dituntut kreatif, Mbak bikin kayak gini wawancara dengan saya ini kan berarti eranya sudah berubah gitu. Kita harus bertransformasi, tidak lagi eranya hanya mencatat dan sebagainya, tapi kita harus juga berpikir kreatif. Itu aja Mbak. Oke, makasih banget Mas atas waktunya, atas kesempatannya, diskusinya gitu, sangat menarik juga, dan harapannya adalah saya juga bisa mencontoh Mas Putut nih untuk pengamalan Pancasila seperti tadi, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama, kemudian juga bisa ikut berpartisipasi aktif dalam musyawarah begitu ya, dan juga harapannya pandemi bisa segera berakhir ya Mas, jadi kita bisa kembali seperti normal lagi, tapi teknologi informasinya tetap jalan gitu, jadi kita tetap bisa biar memudahkan. Nah, iya memudahkan juga gitu. Jadi nggak mesti janjian sama orang harus ketemu face to face gitu, tapi secara virtual pun kita juga bisa untuk. Nah, seperti saat ini gitu kan, kita tetap bisa diskusi, tetap bisa bertukar informasi kayak gitu. Oke, sekali lagi terima kasih ya Mas atas waktunya. Mohon maaf nih mengganggu waktu di sela-sela kesibukannya Mas, karena itu tadi ketua penerimaan mahasiswa baru dan sekarang memang lagi proses penerimaan mahasiswa baru, jadi pasti sibuk banget. Oke, ya sudah, terima kasih sekali lagi. Salam sehat ya Mas, sehat-sehat selalu. Oke, terima kasih Mbak. Di lain kesempatan. Ngundang. Nah, itu tadi hasil wawancara dengan Mas Putut terkait dengan nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila. Dari beliau, etos kerja yang tinggi dan juga profesional patut untuk dicontoh, terutama untuk calon PNS seperti saya. Nah, sekian sharing tentang nasionalisme pada hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!